kita ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pertemuan kita kali ini kita kedatangan sebuah speaker aktif Polytron. Di sini gejalanya adalah mesin bisa hidup, suara keluar, tapi ketika mesin sudah panas, suara speaker tersebut tersendat-sendat dan kadang lampu indikator kedip-kedip. Nah, seperti itu gejala kerusakan speaker aktif ini. Nah, di sini tipe speaker aktif ini adalah kita lihat bagian belakangnya. Oke, dengan tipe PAS 28B. Nah, seperti ini. Oke, teman-teman, jadi di sini sudah saya bongkar dan sudah saya cek semuanya. Nah, di sini perlu diketahui Elco 25 volt 2200 sudah saya ganti. Saya kira ini yang rusak. Sebenarnya sih saya ukur dengan ESR meter masih bagus, tapi saya cuma curiga saja dan saya kira ESR saya yang melenceng. Setelah saya ganti dengan yang baru, ternyata masih sama kasusnya atau penyakitnya. Oke, sekarang coba kita ukur tegangan yang ada pada power supply pada Elco 25 volt 2200 mikro. Oke, sekarang kita lihat berapa tegangannya. Di min Elco 32, kabel hitam di ground. Nah, untuk positif 31, ini termasuk over. Kenapa bisa over? Sekarang kita cek dulu. Seharusnya di sini antara 28 atau maksimal 30 volt CT. Selanjutnya kita ukur pada pin penyuplai tune control. Berapa yang keluar? Kita urut dulu jalurnya yang mana penyuplai tune control. Nah, ini pin untuk penyuplai tune control, dia akan masuk melalui L dan masuk ke diode. Jadi mengukurnya di plus dioda. Nah, ini untuk penyuplai tune control D516. Oke, berapa tegangannya di sini? Coba kita lihat ampermeter. Ini mesin masih hidup. Oke, pelan-pelan saja. Berapa tegangannya di sini? Nah, di sini yang keluar cuma 3 volt dan turun naik. Yang seharusnya di sini harus antara 12 volt sampai dengan 14 volt yang keluar di sini. Jadi saya curiga di mana letak kerusakannya seperti ini. Kok bisa keluar di sini cuma 3 volt yang seharusnya 14 volt ataupun 12 volt. Sekarang mari kita telusuri dan saya jelaskan satu persatu. Untuk tune control, pin untuk penyuplainya di sini melalui L yang ada pada pin yang saya tunjuk sebelum diode 516. Jadi, nah ini dari pin trafo masuk ke L, masuk ke dioda dan keluar lagi ke dioda ini. Nah, dari sini diambil tegangan tune control sama MP3. Jadi di sini harus keluar 14 volt ataupun 12 volt ke atas. Kita telusuri dia masuk ke sini. Nah, akan dibagi di sini untuk penyuplai tune control. Di sini tertulis 9 volt plus dan 9 volt min. Dan tulisan di sini 9 volt tersebut minimal yang masuk ke sini, maksimal 12. Dan di sini juga dibagi ke MP3. Di sini ada 5 volt plus dan ground. Untuk tegangan MP3 tegangannya 0,
Dan untuk tune control tegangannya simetris, 9 volt plus, 9 volt min, atau 12 volt plus dan 12 volt min. Jadi kenapa bisa drop? Apakah tune controlnya yang rusak? Belum tentu. Jadi kita cari cara lain, karena di sini ada L yang perlu kita curigai. Ketika L tersebut kita ukur, dia akan nyambung. Kita cek dengan ampermeter dalam keadaan mati atau off mesinnya. Inilah yang membuat kita bingung. Masih kedip-kedip. Otomatis bunyinya tersendat-sendat kalau seperti ini. Nah, seperti ini jika Anda perhatikan lampu indikatornya. Kalau mesin sudah panas, seperti ini gejalanya. Nah, selanjutnya untuk memperbaikinya, karena dari hasil pengukuran tadi ternyata di D516 tegangan yang ke tune control ngedrop. Dari hasil pengukuran tersebut bisa kita curigai lilitan yang ada di sini. Dan perlu diperhatikan ada 4 lilitan di sini. Walaupun kasus sama, belum tentu lilitan ini aja yang rusak. Kebetulan saja di sini sudah kita tahu dari hasil pengukurannya. Anda bisa coba satu persatu lilitan tersebut di area power supply untuk jumper dengan menggunakan kabel. Lalu sekarang kita coba jumper di L penyuplai tune control. Apakah bisa tegangannya normal ketika kita menjumper langsung dengan kabel ini? Jadi kita potong dulu, karena sudah saya cek semuanya, tidak ada yang bermasalah pada komponen. Dan perlu diketahui, lilitan ini yang dilapisi dengan perit, dalam keadaan masih dingin mesinnya, dia akan normal-normal saja. Dan kalau sudah beberapa jam dan panas, maka L ini akan short, menyebabkan tegangan drop. Kita tambahin timah pada kaki-kaki pin ini, pin trafo switching. Anda bisa menyolder di pin kaki trafo ataupun di kaki L ini. Kita langsung saja jumper dengan potongan kabel yang sudah kita potong. Oke, yang sabar. Nah, kita solder di sini di kaki dioda karena sejalur dengan L tersebut. Nah, ini seperti ini. Oke, sudah kita pasang jumperannya. Jadi L-nya juga bisa dilepas ataupun bisa dibiarkan, karena sudah tidak berfungsi. Yang berfungsi kabel ini. Dan ini akan keluar di sini. Tegangannya di D516. Oke, sekarang kita tes. Oke, sekarang mesin sudah hidup. Kita cek tegangan di area power supply, yaitu di Elco 35 volt 2200 untuk tegangan CT penyuplai drivernya. Jika tegangan keluar normal 27 atau 28, maka otomatis tegangan tune control juga akan normal antara 13 atau 14 volt DC. Yang tadinya 32, 31 untuk tegangan simetrisnya. Oke, nah 27 min, 27 plus. Jadi karena sudah terbagi ke tegangan tune control, jadi dia akan normal, tidak over lagi, dan TR pinol tidak akan panas. Kita ukur di sini berapa? Nah, di sini sudah 14 volt. Oke, ternyata penyebabnya di sini adalah L tersebut. Selanjutnya kita cek tegangan penyuplai MP3 atau USB. Apakah bisa keluar 5 volt di sini? Oke, kita lihat meter. Nah, 5 volt sudah normal. Lalu untuk
tegangan penyuplai tune control, berapa yang keluar. Jarum probe ammeter yang hitam kita taruh di ground, bukan seperti ini, kita taruh di ground. Nah, dan yang merah kita taruh di 9 volt plus ataupun 9 volt min, karena tegangan penyuplai tune control berbentuk simetris. Kita lihat berapa yang keluar. Waduh, ammeternya tidak kelihatan. Kita lihat dulu. Nah, di sini 12 volt plus. Kita lihat untuk minnya berapa, 12 volt min. Kita ukur lagi jarum yang hitam di GND atau ground dan yang merah di 9 volt min. Di sini sudah tertulis pada PCP-nya, jadi Anda tidak akan keliru. Berapa yang keluar, mana ammeternya kok nggak kelihatan. Oke, belum ya, 12 volt, 62 termasuk sudah normal. Oke, jadi penyebabnya adalah L penyuplai tegangan tune control dan MP3. Sekarang kita tes suaranya. Oke, sekarang kita cari musik dulu yang tidak kena CR. Kita pakai Bluetooth. Oke, sudah terkonek. Sekarang kita dengarkan suaranya. Nah, dia stabil, tidak berubah walaupun kena bass. Oke teman-teman, jadi seperti itu kerusakan yang kita tanya saya nih. Nah, perlu saya jelaskan di sini, untuk memperbaiki kasus seperti ini Anda harus sabar, karena 1 jam Anda hidupkan speaker aktifnya, dia akan normal-normal saja. Tapi kalau sudah 1 jam ke atas, maka suara akan tersendat-sendat dan lampu indikator kedip-kedip karena mesin sudah panas, dan L yang kita jumper tadi akan short, menyebabkan tegangan akan ngedrop. Nah, di sini juga perlu Anda ketahui, kadang bukan L ini aja penyebabnya, karena di sini ada beberapa L, 1, 2, 3, 4. Nah, karena komponen semuanya bagus dan L ini tidak dapat dideteksi dengan ammeter, jadi ada coba satu persatu jumper. Jika tetap, ada pindah lagi jumperan tersebut di keempat L tersebut. Nah, karena di sini tadi kebetulan saja tegangannya ngedrop di L penyuplai tune control, maka dengan mudah kita ketahui penyebabnya. Oke teman-teman, mungkin itu saja tutorial dari saya, semoga bermanfaat dan mohon maaf agak kepanjangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, semoga bermanfaat.